Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Akbar. Saya akan mempresentasikan tentang hasil makalah saya, yaitu berjudul Etika Profesi dan Tanggung Jawab Moral Anggota DPR dalam Menjalankan Fungsi Legislasi. Dosen pengampu di sini yaitu Bu Rilda Murniati, SHM Hum. Oke. Saya akan membacakan hasil makalah saya. Diawali dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan salah satu lembaga tinggi negara yang memiliki kekuasaan legislatif dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Yang artinya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) itu fungsinya yaitu membuat undang-undang dalam tingkat legislatif. Sebagai lembaga legislatif, DPR memiliki 3 fungsi utama, sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, dan DPD, dan juga DPRD, yakni fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan dalam Pasal 20A Ayat 1 Undang-Undang 1945 yang ditegaskan bahwa DPR memegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Fungsi legislasi merupakan salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi karena melalui fungsi inilah DPR menentukan arah dasar hukum kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam menjalankan fungsi tersebut, anggota DPR memiliki tanggung jawab besar untuk menyuarakan aspirasi rakyat secara jujur, adil, dan profesional. Oleh karena itu, penting bagi anggota DPR untuk berpegang pada etika, profesi, dan kode etik kelembagaan agar kebijakan dan undang-undang yang dihasilkan tidak hanya sah secara formal tetapi bermoral dan berpihak kepada kepentingan masyarakat luas. Dan kenyataannya, namun praktiknya tidak sedikit anggota DPR yang terlibat dalam pelanggaran kode etik maupun tindak pidana yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan fungsi legislasi. Misalnya, keterlibatan sejumlah anggota DPR dalam kasus suap terkait pembahasan rancangan undang-undang tertentu. Intervensi pihak swasta dalam proses legislasi, sehingga pengesahan undang-undang yang dinilai tidak berpihak pada kepentingan publik. Fenomena ini menunjukkan adanya krisis moral dan lemahnya internalisasi nilai etika profesi dalam pelaksanaan fungsi legislasi di tubuh DPR. Miris sekali ya. Baik, rumus masalahnya yaitu apa yang dimaksud etika profesi dan tanggung jawab moral dalam konteks kerja legislator. Yang kedua, penerapan kode etik DPR RI dalam fungsi legislasi. Yang ketiga, apa yang membentuk pelanggaran etik profesi yang dilakukan anggota DPR dalam praktik legislasi dan bagaimana penegakannya. Yang pertama, apa yang dimaksud etika profesi dan tanggung jawab moral dalam konteks kerja legislator. Etika profesi adalah seperangkat nilai prinsip dan norma yang menjadi pedoman perilaku bagi seseorang yang menjalankan tugas sesuai dengan profesinya. Dalam konteks seorang legislator atau anggota DPR, etika profesi yang tidak hanya mencakup kekuatan terhadap hukum positif, tetapi juga mengedepankan nilai-nilai moral dan seperti kejujuran, keadilan, tanggung jawab, transparansi, dan keberpihakan pada rakyat. Etika bagi anggota DPR diatur kelembagaan dalam Kode Etik DPR RI yang disusun dan ditegakkan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Kode etik ini mengatur bagaimana seharusnya anggota DPR bersikap
bersikap dan bertindak pada kapasitas sebagai wakil rakyat. Tujuannya adalah untuk menjaga kehormatan dan martabat kredibilitas lembaga DPR serta mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Namun demikian tidak. Pada faktanya anggota DPR ya kita tahu sendiri mereka sewenang-wenang bukannya sebagai wakil rakyat tapi sebagai wakil Tuhan. Sementara itu, tanggung jawab moral adalah kewajiban yang bersifat etis dan bersumber dari hati nurani serta kesadaran pribadi dalam menjalankan tugas secara adil dan benar. Bahkan dalam kondisi ini, tidak ada sanksi hukum yang mengikat secara langsung dalam konteks kerja legislator. Tanggung jawab moral berarti anggota DPR harus menyadari bahwa setiap kebijakan atau undang-undang yang mereka hasilkan berdampak luas bagi kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, legislator harus memiliki integritas, keberanian menolak intervensi dan tidak sah, dan komitmen untuk memperjuangkan kepentingan rakyat secara objektif dan berkeadilan. Dengan kata lain, etika profesi ini memberikan rambu-rambu eksternal berupa norma dan peraturan, sedangkan tanggung jawab moral bersumber dari komitmen internal seorang legislator untuk bertindak benar dan bertanggung jawab di hadapan rakyat dan Tuhan. Kedua hal ini saling melengkapi dan penting dalam memastikan bahwa fungsi legislasi dijalankan secara bermartabat dan amanah. Itu semua tertulis pada Undang-Undang Peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2015 tentang Kode Etik. Peraturan ini menjadi dasar hukum internal yang mengatur secara rinci norma perilaku yang wajib dipatuhi oleh anggota DPR menjalankan tugasnya. Di dalamnya mencakup prinsip dasar etika dan seperti integritas, akuntabilitas, profesionalisme, dan kepentingan publik. Ketentuan tentang larangan konflik, kepentingan, gratifikasi, korupsi, dan penyalahgunaan wewenang. Mekanisme pelaporan dan pemeriksaan dugaan pelanggaran etika. Dengan kata lain, profesi DPR seharusnya tidak hanya dipandang sebagai jabatan politik atau kekuasaan semata, melainkan sebagaimana amanah publik yang mengandung tanggung jawab moral seperti etik yang tinggi. Anggota DPR harusnya menyadari bahwa setiap keputusan legislatif yang diambil memiliki dampak luas terhadap kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Oleh karena itu, dalam menjalankan fungsi legislatif, seorang legislator dituntut untuk berpegang teguh pada nilai etika profesi serta integritas, kejujuran, objektivitas, serta menjunjung tinggi kepercayaan umum di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Sebagaimana diatur dalam Kode Etik DPR dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, seorang anggota DPR wajib menjaga kehormatan, martabat, serta kepercayaan rakyat terhadap lembaga legislatif. Setiap bentuk penyimpangan seperti penyuapan dalam pembahasan RUU konflik, kepentingan yang tidak dilaporkan, atau pembuatan undang-undang yang bertentangan dengan aspirasi publik merupakan pelanggaran serius terhadap etika profesi dan pengkhianatan kepada mandat rakyat. Lalu yang kedua, bagaimana penerapan Kode Etik DPR RI dalam fungsi legislasi? Penerapan Kode Etik DPR RI dalam fungsi legislasi merupakan bagian penting dari upaya menjaga integritas, kredibilitas lembaga legislatif dalam representasi rakyat, fungsi untuk mencakup pembentukan undang-undang yang dijalankan secara jujur, transparan, akuntabel, dan berpihak kepada kepentingan umum. Untuk memastikan hal ini, anggota DPR terikat oleh Kode Etik DPR yang diterapkan dalam Peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2015 tentang Kode Etik DPR RI.
Penerapan kode etik dalam fungsi legislasi terlihat dalam beberapa aspek sebagai berikut, yaitu yang pertama, kepatuhan terhadap prinsip moral dan etika publik. Yang kedua, larangan konflik kepentingan. Yang ketiga, transparansi akuntabilitas dalam pembahasan undang-undang. Yang keempat, penegakan sanksi etika oleh Mahkamah Kehormatan Dewan. Contoh kasus yang terjadi pada oknum-oknum anggota Dewan seperti suap dalam pembahasan Undang-Undang Cipta Kerja dan kasus yang melibatkan anggota DPR menerima uang dari pengusaha untuk menyiapkan pasal tertentu, menunjukkan bahwa penerapan kode etik sangat penting untuk menjaga proses legislasi tetap bersih dan berpihak kepada rakyat. Dalam kasus Mahkamah Kehormatan Dewan telah memeriksa dan memberikan sanksi kepada anggota yang melanggar. Gue curiga sih, kayaknya gak dikasih sih ini sanksi. Oke, yang ketiga, apa saja bentuk pelanggaran etika profesi yang dilakukan anggota DPR dalam praktik legislasi dan bagaimana penegakannya? Oke. Bentuk pelanggaran etika profesi dalam praktik legislasi. Menerima suap gratifikasi pembahasan RUU menjadi salah satu hal yang paling serius, yaitu keterlibatan anggota DPR dalam praktik suap untuk mempengaruhi isi atau hasil pembahasan undang-undang. Contohnya yaitu kasus di mana legislator menerima imbalan uang untuk menyisipkan pasal tertentu demi kepentingan tertentu, swasta atau pengusaha. Praktik ini jelas melanggar pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan kode etik DPR. Penyalahgunaan wewenang dan konflik kepentingan. Anggota DPR yang ikut serta dalam RUU sambil menyembunyikan kepentingan pribadi, politik, atau bisnis seperti menjabat komisaris di perusahaan terkait telah melakukan pelanggaran etika dan tata tertib. Kode etik ini mewajibkan untuk menghindari melaporkan konflik kepentingan, pelanggaran kerap yang tidak diakui atau disembunyikan. Manipulasi data atau proses yang tidak transparan, akuntabilitas keterbukaan, dan tidak berkontribusi aktif dalam proses legislasi. Meski tampak ringan, ketidakhadiran rapat-rapat pembahasan RUU tanpa alasan yang sah merupakan bentuk pelanggaran terhadap tanggung jawab etika profesi. Dalam kode etik DPR menegaskan bahwa anggota DPR wajib berpartisipasi dalam tugas kedewanan. Lalu peranan Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD, yaitu badan internal yang memiliki kewenangan memeriksa dan mengadili pelanggaran etika anggota DPR. Berdasarkan peraturan DPR nomor 2 tahun 2015 tentang tata beracara MKD, laporan masyarakat, bukti, atau pemberian media bisa menjadi salah satu pemeriksaan. MKD dapat memberikan sanksi mulai dari teguran tertulis, permintaan maaf, dan pemberhentian dari alat kelengkapan DPR, sehingga rekomendasi pemberhentian sebagai anggota DPR dapat dilakukan. Sanksi pidana jika pelanggaran menyangkut korupsi. Bila pelanggaran etika melibatkan unsur pidana seperti suap, gratifikasi, penegakan hukum yang dilakukan Komisaris Pemberantasan Korupsi atau KPK, kejaksaan atau kepolisian, anggota DPR terbukti secara hukum dapat dijatuhi hukuman pidana serta diberhentikan secara tidak hormat. Pengawasan publik
dan tekanan media. Salah satu bentuk pelanggaran informal tetapi yang berpengaruh adalah pengawasan masyarakat, media massa dan organisasi masyarakat sipil, civil society. Sorotan publik sering menjadi pendorong bagi utama Mahkamah Kehormatan Dewan untuk penegakan hukum untuk menindak pelanggaran etik dan yang sebelumnya terabaikan. Kesimpulannya, profesi anggota DPR sebagai legislator menuntut integritas tinggi, tanggung jawab moral, dan kepatutan terhadap kode etik dalam menjalankan fungsi legislatif. Penerapan kode etik DPR RI sangat penting untuk menjaga proses pembentukan undang-undang agar berjalan secara jujur, transparan, dan berpihak kepada rakyat. Namun pelanggaran etika seperti penerimaan suap, konflik kepentingan, manipulasi proses legislasi, dan kelalaian dalam menjalankan tugas masih kerap terjadi dan merusak citra lembaga legislatif. Emang iya sih. Penegakan kode etik melalui Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) bersama dengan aparat penegak hukum menegaskan publik bahwa kunci utama dalam memastikan anggota DPR bertindak sebagai standar moral profesionalisme yang diharapkan oleh rakyat. Oleh karena itu, penting bagi DPR untuk terus meningkatkan mekanisme pengawasan internal dan transparansi agar fungsi legislatif dapat dilakukan secara optimal. Oleh karena itu, penting bagi DPR untuk meningkatkan mekanisme dan pengawasan internal dan transparansi agar fungsi legislasi dapat dilaksanakan secara optimal dan bermartabat, demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif. Dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.